Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stevi Huta Galung dari kelas 12 IPA 3. Saya berasal dari SMA Santa Maria Tarutung. Saya dari kelas 12 IPA 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang naturalisme atau salah satu contoh naturalisme, di mana saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu ST. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kelas 12, saat kita berada di kelas 10 atau kelas 9, kita sudah pernah mendengarkan tentang naturalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang naturalisme. Naturalisme merupakan aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Maksudnya adalah kemiripan dan juga bahwa objek yang dilukis benar-benar sama atau tampak sama persis dengan apa yang dituangkan di dalam lukisan, sama persis dengan alam. Nah, naturalisme juga merupakan salah satu bentuk apresiasi seniman pada keindahan alam, di mana apresiasi tersebut artinya seniman menghargai atau memberi hadiah kepada keindahan alam. Nah, biasanya seniman mengangkat tema tentang keindahan pemandangan alam di sekitar dan juga pegunungan. Nah, teman-teman, untuk mereferensikan objek ke dalam suatu lukisan, seniman terkadang memilih setting cahaya yang lebih dramatis pada saat sebelum terbit atau tenggelamnya matahari. Tujuannya untuk mendapatkan pencahayaan golden horse, di mana pemilihan cahaya dramatis seperti itu adalah salah satu ciri dari romantisisme yang diberontak oleh aliran naturalisme, atau naturalisme bertolak belakang dengan romantisme. Karena anggapan dari aliran naturalisme menganggap bahwa dalam pencahayaan yang tidak dramatis seperti itu pun keindahan alam dapat digambarkan atau dituangkan ke dalam lukisan. Baik gelap atau terangnya objek tersebut, kita dapat menuangkan atau mereferensikan objek tersebut menjadi sebuah lukisan. Nah, aliran naturalisme adalah satu contoh bagaimana sebuah aliran juga dapat didefinisikan berabad-abad setelah pergerakan awalnya muncul. Nah, meskipun pergerakan naturalisme adalah wujud pengembangan dari realisme serta melawan romantisme, prototipnya sudah ada dari abad ke-17. Kemudian beberapa sekolah akademi tentang aliran seni naturalisme adalah yang pertama, Norwich di Inggris Timur, Akademi Hudson River di New York State, dan juga Akademi Barbizon di Prancis Tengah yang mempengaruhi seluruh Eropa. Nah, karena tadi naturalisme adalah aliran dari realisme, seringkali kita tertukar dengan aliran naturalisme dan juga realisme karena kemiripan yang terdapat dalam dua aliran tersebut. Padahal sebetulnya kita cukup mudah untuk membedakan aliran realisme dan juga aliran naturalisme. Di mana cukup mudah karena kita hanya dapat mengingat aliran realisme mengangkat tema yang realistis atau gambar pada lukisan tidak harus selalu mirip dengan referensinya atau objek yang ingin dilukis. Justru naturalisme lah yang mengutamakan kemiripan gambar yang dilukiskan sesuai dengan referensinya di alam. Meskipun di mana realisme juga dapat memanfaatkan kemiripan tersebut untuk gagasan dan juga tema yang lebih realistis. Nah, teman-teman, di mana sastra naturalisme juga berbeda dengan naturalisme.
Berbeda dengan istilah naturalisme yang sering digunakan pada seni rupa. Di dunia sastra, naturalisme berarti prosa fiksi yang seperti lebih radikal dari cerita realisme. Artinya, sastra aliran naturalisme akan menceritakan dengan gamblang kenyataan yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tanpa adegan menyosor adegan atau dialog yang kontroversial. Nah, teman-teman, naturalisme pada seni rupa dapat menjadi istilah yang digunakan untuk menyatakan kemiripan dengan alam, di mana gambar yang sangat mirip dengan referensinya dapat disebut dengan natural, di luar konteks aliran naturalisme. Nah, sebelum saya ke contoh naturalisme, agar kita dapat membedakan naturalisme, realisme dengan aliran lainnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri aliran naturalisme. Yang pertama, ciri-ciri aliran naturalisme adalah mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi, dengan teknik dan juga kepiawaian atau ketelitian seniman menjadi senjata utama, yang dimana dalam aliran naturalisme yang diutamakan adalah kemiripan atau keakuratan gambar atau realistis gambar yang dilukis dengan objek atau referensi yang ada di alam, dengan teknik yang teliti dan juga kepiawaian atau kesabaran kita untuk menentukan sudut-sudut atau setiap titik yang ada di alam untuk menggambarkan sedemikian rupa agar sama dengan referensinya dan juga apa yang kita lukis. Kemudian membawa tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam yang mengangkat keindahan sekitar, di mana melukiskan kecantikan atau ketampanan potret manusia apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Itu merupakan tanpa dilebih-lebihkan itu tadi, harus akurat dan juga realistis. Aliran naturalisme mencoba untuk menjadikan segala sesuatu berdasarkan apa yang benar-benar ditangkap oleh manusia atau sesuai dengan keadaan alam yang nyata. Oleh sebab itu, keseimbangan, perspektif, proporsi, serta pewarnaannya dibuat setepat mungkin dan sedetail mungkin. Nah, contoh lukisan naturalisme adalah kita dapat melihat dari Valen Monars 1886 oleh William Bliss Baker. Nah, teman-teman, kita dapat melihat lukisan tersebut, di mana lukisan tersebut menggambarkan dua pohon yang tumbang dan juga kontras dengan pohon yang baru saja tumbuh menghiasi hutan itu. Teman-teman dapat melihat cahaya yang menembus ranting dan dahan pohon yang memberikan suasana spiritual dan imajinasi harapan pada karya tersebut. Nah, apakah teman-teman saat melihat gambar tersebut seperti atau mengira bahwa gambar tersebut adalah seperti potret hutan yang difoto? Demikian saya juga beranggapan seperti itu. Tetapi setelah saya ketahui bahwa gambar tersebut adalah lukisan naturalisme yang ditata atau yang dibuat sedemikian rupa dan juga seakurat mungkin dengan referensi yang ada di alam. Lagi-lagi, contoh tata ungkap yang diberikan dapat berhasil diberikan meskipun seniman secara objektif hanya mentransfer alam ke dalam lukisan atau hanya menuangkan keindahan alam ke dalam lukisan. Nah, Valen Monars disebut sebagai masterpiece dari Thomas Cole. Padahal karya ini merupakan lukisan yang dihasilkan pada awal karirnya loh.
Nah, keakuratan dalam penggambar pemandangan di lukisan ini mengalahkan hasil foto yang dapat diambil pada zamannya. Nah, kita dapat melihat bukan bahwa gambar tersebut seperti alam yang sedang dipotret. Nah, pada lukisan itu terlihat permainan warna-warni yang ditorehkan seakan-akan memvisualisasikan makna-makna objek yang saling mendukung menjadi unity serasi, semakin menegaskan makna yang ingin disampaikan oleh pelukis lewat lukisan ini. Susunan objek-objek pada lukisan ini terlihat balance sehingga memiliki daya tarik yang pada setiap sisinya, serta kesesuaian objek satu dengan yang lain membentuk harmoni yang sangat baik. Secara totalitas, lukisan ini dapat menarik dan menyita pandangan mata. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya, Bu. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya juga mau mengingatkan karena keadaan sekarang untuk teman-teman dan juga kita sekalian agar mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan kita. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih, Bu.